wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, masih membahas tentang mafasidul ma'asi, yaitu dampak-dampak buruk dari perbuatan dosa. Maka pasal berikutnya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, faslun al-ma'asi tudhibul haya. Dosa dan kemaksiatan itu mengikis sifat malu. Jadi malu yang ada pada diri kita akan terkikis habis kalau kita terus berbuat dosa dan tidak mau bertobat darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh para ulama bahwa al-haya itu adalah khaslatun tamna'u al-insan min irtikabi ma la yanbaghi lah. Haya, ini bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan itu adalah rasa malu. Itu artinya adalah suatu perangai pada diri seseorang yang akan mencegah seseorang tersebut untuk menjatuhkan diri kepada sesuatu yang tidak pantas. Itu rasa malu. Jadi ada pada diri kita, bisa dikatakan getaran hati yang mana ia akan menahan seseorang jangan sampai jatuh kepada perbuatan yang tidak patut. Itu malu. Beliau mengatakan, wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman Allah sebab dosa-dosa dan maksiat adalah zahabul haya alladhi huwa madatu hayatil qalbi wa huwa aslu kulli khairin wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'ihi. Di antara hukuman Allah terhadap dosa-dosa yang tidak segera ditaubati oleh seorang adalah hilangnya atau terkikisnya sifat malu, yang mana malu itu adalah unsur terpenting dari hati yang hidup. Jadi yang mengakibatkan hati kita ini hidup adalah rasa malu. Dan rasa malu ini adalah pondasi setiap kebaikan. Ketika hilang rasa malu itu, maka semua kebaikan pun akan sirna. Karena apa? Karena malu itu mencegah orang dari berbuat sesuatu yang tidak terpuji, sehingga dia selamat dari perbuatan dosa, dan dia akan melakukan kebalikannya, yaitu kebaikan atau yang terpuji, sehingga dia mendapatkan kebaikan, pahala, karena rasa malu tadi. Ketika malu itu tidak ada, maka tidak ada yang mencegah seseorang untuk melakukan, menerjang perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Wa fis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala al haya'u khairun kulluh. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu adalah kebaikan secara keseluruhan. Artinya ini hukum asal malu. Malu itu yang ada pada diri kita, baik itu yang sifatnya manusiawi, ya, atau muktasab. Muktasab itu diusahakan, melatih diri supaya punya sifat malu.
maka ini semuanya adalah kebaikan, dan kalau itu kebaikan maka efeknya pun baik. Makanya ada seorang sahabat itu sempat memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kamu kurang tepat kalau rasa malu terus, sedikit-sedikit malu, dikit-dikit malu. Mau ngapa-ngapain malu? Maka Rasulullah mengatakan, da'hu, biarkan dia. Biarkan dia punya rasa malu yang tinggi. Fa innal haya'a minal iman, karena sungguhnya rasa malu bagian daripada keimanan. Dan memang kalau kita lihat banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa rasa malu itu adalah merupakan syu'batun, cabang dari keimanan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali baik. Ya. Nanti akan ada malu yang sifatnya keliru. Maka itu bukan malu pada hakikatnya, tapi itu lemah. Contohnya malu apa? Malu ke masjid. Nah, ini malu yang keliru. Bukan itu maksudnya. Ada perempuan malu berjilbab. Bukan ini. Ini sebenarnya bukan malu, tetapi dia lemah, tidak kuat, tidak mampu melaksanakan perintah. Jadi bukan malu seperti itu. Ya. Kemudian para ulama juga mengatakan dalam sebuah hadits, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang. Jadi 70 lebih cabangnya. Paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu. Ini apa saja ini? Ranting lah, pecahan kaca, batu, kotoran. Kita jalan ke masjid, di situ ada kertas berserakan, kita singkirkan. Ini termasuk bagian daripada iman. Ya. Di jalan ada sampah atau tempat sampah terguling, kita bangunkan lagi. Ini semua termasuk bagian iman. Dan ini kadang-kadang orang itu jarang perhatian. Dari sekian banyak orang ya melewati satu jalan yang sama, ketika melihat, contoh sebagian kecil ya, ketika melihat tempat sampah terguling, ya, sekian banyak orang lewat dan semua tahu tempat sampah itu terguling, maka bisa dihitung berapa orang yang berusaha mengembalikan tempat sampah itu kepada posisinya. Yang kebanyakan adalah lewat gitu aja, cuek. Maka termasuk bagian keimanan membenahi sesuatu yang kurang tepat di jalan. Karena kalau dibiarkan terguling, sampah berceceran, mengganggu orang, maka dibetulkan. Ini bagian daripada keimanan. Dan ini merupakan perangai yang baik. Kemudian, dan itu adalah termasuk cabang keimanan yang rendah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan malu itu juga termasuk cabang dari keimanan. Dan para ulama mengatakan malu dengan iman itu selalu bergandengan, tidak bisa dipisah. Jadi malu, iman, iman, malu, itu bergandengan. Kalau ada iman, ada malu. Kalau ada malu, pasti ada iman. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-haya'u wal imanu qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih, malu dan iman itu selalu bergandengan. Jika yang satu diangkat, yang lain pun juga terangkat. Jadi jika yang satu nggak ada, yang lain nggak ada. Kalau seorang itu nggak punya iman, nggak akan punya malu. Kalau seorang itu nggak punya malu, nggak akan punya iman. Makanya para ulama mengatakan dahulu orang-orang kafir pun, ya, ketika ada rasa malunya, maka di situ ada benih keimanan. Orang kafir sekalipun, kalau dia yaitu punya rasa malu, berarti di dalamnya masih ada benih keimanan. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis Rasul juga dikatakan, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul insani al-haya. Akhrajahu Ibnu Majah bi sanadin sahih.
Sesungguhnya setiap agama itu memiliki ciri khas perangai. Ya. Dan ciri khas perangainya agama Islam tidak lain adalah rasa malu. Bahkan yang paling puncak disebutkan oleh Nabi SAW, malu itu akan mengantarkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Rasa malu itu termasuk bagian dari iman, sedangkan iman tempatnya di surga. Berbeda dengan kebalikannya, wal bada'u minal jafa. Sementara tidak punya rasa malu itu bagian daripada akhlak yang buruk. Wal jafa'u finnar. Dan akhlak yang buruk tempatnya adalah di neraka. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu sifat malu ini adalah sifat warisan para nabi. Tidak hanya Nabi kita Muhammad saja. Semua para nabi mewariskan sifat malu. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda sebagaimana dituliskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara perangai yang dijumpai manusia dari kalamnya para nabi yang dahulu, yaitu perkataan yang masyhur, apabila engkau tidak merasa malu, lakukan semaumu. Jadi kalau kau nggak malu, lakukan semaumu. Apa maksudnya di sini? Wa fi tafsiran. Ada dua penafsiran, bahkan tiga, nanti akan ada keterangan. Apa maksudnya? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak merasa malu, lakukan semaumu, bebas. Ada dua disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi ada lagi yang menambahkan menjadi tiga maknanya. Dan yang paling benar nanti akan ada keterangan yang pertama. Beliau mengatakan, ahaduhuma, makna yang pertama, annahu 'alat tahdidi wal wa'id, wal makna man lam yastahi fa innahu yasna'u ma sya'a minal qaba'ih idil hamilu 'ala tarkihal haya'u fa idza lam yakun hunaka haya'un yarda'uhu 'anil qaba'ih fa innahu yuwaqi'uha. Wa hadha tafsir Abi Ubaid. Ini tafsir yang pertama, yaitu maksud perkataan para nabi, kalau kau nggak merasa malu maka lakukan apa yang kau mau, itu artinya adalah ancaman. Ya. Jadi seolah-olah kalau kau nggak malu lakukan, tapi ingat Allah akan menghukum. Itu maksudnya. Maknanya adalah kalau siapa saja tidak merasa malu, maka dia akan melakukan semua yang dia mau berupa keburukan-keburukan, karena yang mendorong untuk meninggalkan keburukan itu adalah malu. Ketika dia tidak merasa malu, maka dia lakukan perbuatan buruk. Maka apabila ada rasa malu, orang tersebut akan dicegah oleh rasa malunya dari keburukan-keburukan, sehingga dia pasti tidak akan melaksanakannya. Ini tafsirnya Abu Ubaid. Yang kedua, jadi yang pertama tadi maknanya ancaman. Ya, jadi hati-hati. Kalau engkau nggak merasa malu, engkau melakukan apa saja, tapi ingat Allah akan menghukum. Jangankan perbuatan, niat saja akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Ya, jadi kita ini mengucap, berbuat dengan anggota badan, mengucap dengan lisan, menyengaja berniat sesuatu. Kalau itu kebaikan, dicatat kebaikan. Kalau itu keburukan, dicatat keburukan, meskipun hanya niat. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Beda lagi dengan apa? Bisikan hati. Dimaafkan oleh Allah, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Allah memaafkan manusia dari apa-apa yang dibisikkan dalam hatinya, selagi tidak diucap dan selagi dia tidak berbuat. Jadi kadang-kadang terbetik keinginan selama belum niat, maka dimaafkan. Keinginan untuk tidak sholat, keinginan untuk melanggar syariat, keinginan untuk
mungkin mencuri, keinginan untuk durhaka kepada orang tua, mungkin ada saat itu, terbetik. Tapi ini tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena setiap manusia pasti diuji dengan demikian. Tidak lepas. Tapi kalau dia sengaja, baru ditulis oleh Allah niat yang buruk satu keburukan. Makanya para ulama mengatakan ketika membahas tentang hasud, iri dan dengki. Hasad bahasa Arabnya, bahasa kita hasud, iri, dengki. Maka seperti yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya setiap manusia itu tidak bisa lepas dari sifat hasud, iri dan dengki. Cuman orang Islam itu diajarkan bagaimana cara mengatasinya. Kalau diikutkan atau diikuti, dituruti hasudnya, berarti dia meniatkan dosa. Apalagi sampai mengucap, memfitnah, melakukan perbuatan, berusaha untuk menghilangkan nikmatnya orang lain, tambah besar dosanya. Tapi kalau tidak menggubris, mengabaikan, maka dia tidak berdosa. Karena sifat hasud, iri, dengki itu memang manusiawi, ada pasti. Ya, ketika mendengar temannya mendapatkan nikmat yang lebih banyak, di hatinya merasa tidak nyaman, itu hasud. Maka orang Islam mengabaikannya. Jangan diikuti, jangan diperturutkan. Kalau diikuti, diperturutkan berarti dia meniatkan hasud tersebut. Dosa. Kalau dia mengungkapkan ucapan yang jelek, tambah dosa lagi. Kalau dia melakukan perbuatan berusaha menyingkirkan nikmat tersebut, tambah besar lagi dosanya. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, maka yang kedua yaitu annal fi'la idza lam tastahi minhu minallahi faf'alhu wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu huwa ma yustahya minhu minallah wa hadza tafsirul Imam Ahmad fi riwayat Ibnu Hani. Makna yang kedua daripada perkataan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta adalah perbuatan itu kalau seseorang tidak merasa malu dari Allah, maka silakan dilakukan. Berarti itu tidak dosa. Hanya saja yang sebaiknya ditinggalkan itu adalah sesuatu yang dirasa ada rasa malu kepada Allah. Oh, berarti itu masalah. Ya, makanya Rasulullah mengatakan wal itsmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaikan nas. Yang namanya dosa itu adalah yang menggetarkan jiwa ketika hendak melakukan, kemudian orang tersebut tidak suka dilihat, diketahui orang. Itu dosa. Nah, ini semacam malu juga demikian. Kalau sekiranya engkau tidak malu kepada Allah, ya lakukan, berarti itu boleh. Tapi kalau engkau merasa malu, apalagi diketahui orang itu tidak nyaman, berarti ini adalah masalah. Nah, ini tafsir yang kedua, ini tafsirnya Imam Ahmad. Ya, fa'alal awal yakunu tahdidan. Kalau makna yang pertama itu berarti ancaman, seperti firman Allah, i'malu ma syi'tum. Wa 'ala tsani yakunu idznan wa ibaha. Kalau makna yang kedua berarti itu adalah pembolehan. Ya. Jadi gini. Idalam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu maka lakukan semaumu. Makna yang pertama ini ancaman. Kamu kalau melakukan semaumu maka engkau akan dihukum. Sebagaimana firman Allah, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan semaumu, tapi ingat Allah Maha melihat apa saja yang kau lakukan. Kan ada perintah tapi intinya adalah ngancem. Perintah tapi inginnya mencegah, kan ada itu. Ya, ini contohnya. Ya, lakukan semaumu tapi maksudnya adalah jangan, karena ada hukumannya. Sama dengan bahasa kita, kalau kita mencegah anak-anak kita yang mungkin karena tidak nurut gitu, lalu kita kasih bahasa-bahasa yang intinya atau sifatnya itu seperti memerintah, tapi tujuannya ngancem. Ya. Kita katakan, ayo teruskan. Kalau diteruskan betul dipukul kan gitu. Nah, ini perintah tapi tujuannya ngancam, melarang. Nah, makna yang kedua ini pembolehan. Kalau tidak ada rasa malu berarti itu boleh. Kalau ada rasa malu berarti nggak boleh. Ini makna yang kedua. Kemudian disebutkan oleh para ulama ada juga makna yang ketiga, yaitu bayan anna man la haya'a lahu fa innahu sayaqa'u fi ma syaa minal munkarat. Yang ketiga maknanya adalah orang yang tidak punya rasa malu, maka dia akan menerjang perkara-perkara yang terlarang semaunya. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mencegah. Rasa malunya nggak ada. Jadi keterangan di sini orang yang menjatuhkan diri dalam berbagai dosa dan kemaksiatan, ya,
tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau sedekah, tidak mau berbakti kepada orang tua, suka dusta, suka fitnah, menggunjing dan lain sebagainya. Semua dosa dilakukan, tidak ada rasa malu. Kenapa kok dia demikian? Karena pencegah dari jiwa yang nggak ada, yaitu rasa malu. Kemudian kita lanjutkan. Fa'alal awwal na'am. Fa in qila hal min sabilin ila hamlihi 'alal ma'nayain. Apakah bisa digabungkan dua makna tadi atau ketiga-tiganya? Qultu la. Ibnu Qayyim mengatakan tidak. Wala 'ala qauli man yahmilul musytarak 'ala jami'i ma'anihi, dan tidak bisa dikumpulkan makna dua-duanya digabungkan jadi satu. Lima bainal ibahati wat tahdidi minal munafat, karena beda antara pembolehan melakukan segala sesuatu yang dia mau dengan ancaman, itu beda. Walakinna i'tibara ahadil ma'nayaini yujibu i'tibara al-akhar, tetapi menganggap salah satu maknanya mengharuskan menganggap makna yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah makna yang lebih tepat itu satu. Ya. Makna yang lain bisa dibenarkan, tapi berbeda hukum, tidak bisa disamakan. Tapi makna yang paling dekat adalah itu ada ancaman. Bagi siapa yang melakukan semaunya tanpa ada rasa malu, maka silakan, tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal maksud anna dzunuba tud'iful haya'a minal 'abdi. Maksudnya adalah dosa-dosa yang dilakukan itu akan melemahkan rasa malu dari seorang hamba, hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah. Bisa-bisa jadi rasa malu itu hilang, terkikis habis dari dirinya secara total. Hatta innahu rubbama la yata'atsaru bi'ilmin nas bisu'i halihi wala bittila'ihim alaih. Sampai kadang-kadang ya, jadi tidak ada pengaruh sama sekali, tidak ada efek meskipun semua orang tahu kondisinya dia ini. Jadi kadang-kadang orang yang pendosa itu berbuat dosa terang-terangan, kadang-kadang tidak malu lagi, disindir orang nggak ngefek. Ada seperti itu. Dusta setiap hari tidak ngefek disindir orang. Ya, kalau seperti ini adanya, maka boleh terang-terangan disebut keburukannya. Karena disindir tidak mempan, maka disebut keburukannya secara terang-terangan. Ya. Bahkan manusia mengetahui dan membeberkan perbuatan tersebut, tetap saja tenang, orang tersebut nggak malu. Bal katsirun minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'alu. Lebih parah lagi, banyak orang yang berani menceritakan perkara-perkara yang mereka lakukan, kondisi-kondisi dan keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Sampai diceritakan. Sekarang banyak di medsos, di YouTube, itu seorang menceritakan tentang perbuatan dosanya. Ya, bahkan ada wawancara dengan PSK, luar biasa seperti ini. Tidak ada rasa malu lagi. Sampai ditanya berapa orang yang dilayani setiap malamnya, kemudian berapa lama, semua diungkapkan tanpa ada rasa malu. Padahal itu perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Nah, seperti ini ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kenapa sih kok sampai bisa menjelaskan detail demikian? Alasannya adalah karena sudah tidak ada rasa malu dalam hati orang tersebut. Sehingga dia merasa nyaman, merasa bebas. Orang tahu semua, orang mencibir dia, tidak peduli. Karena rasa malunya sudah hilang. Akibat apa? Akibat dosa demi dosa yang tidak pernah ia taubati. Bahkan mungkin merasa bangga dia ini. Ya, cerita. Makanya para ulama mengatakan hati-hati kalau orang yang mengklaim taubat dari suatu perbuatan maksiat. Kemudian ketika ditanya, cerita semua apa yang pernah dilakukan. Ya, taubat dari minum khamr, ditanya, gimana dahulu? Cerita dengan bangga. Anak-anak sekarang apa? Gak ada apa-apanya dengan saya dulu, mengatakan demikian. Anak-anak sekarang paling 1 botol mabuk, kalau saya 10 botol dulu gak apa-apa gitu. Dengan bangganya. Ini namanya taubatnya belum nasuha. Gak ada rasa penyesalan. Menyesal itu yang sebenarnya, maka dia tidak akan menceritakan dosa dan kemaksiatan kepada siapapun, kecuali ketika ada maslahat yang rajih, baru boleh menceritakan. Tapi ya nggak sedetail itu gitu loh. Ya, sampai ketika diwawancarai mantan preman gitu, cerita dengan bangganya.
Oh, saya dulu membunuh sekian orang, ya, dan saya ditembak tidak mempan, tapi saya membunuh demikian dengan bangga. Maka ini salah satu tanda taubatnya tidak nasuha. Karena taubatan nasuha diantaranya syaratnya adalah yaitu menyesal. Dan orang yang menyesal itu tidak akan menyebutkan kesalahan, tidak akan menceritakan sedetail itu, tidak akan menceritakan dengan bangganya, bahkan berusaha untuk menutupi. Ini tidak, yang ada sekarang ini malah dengan bangga, meskipun dia mengatakan taubat, sudah ditinggal, sudah hijrah, tapi ketika giliran diwawancarai, semua perbuatan dosanya diceritakan gamblang. Bahkan bikin majelis, di sana ceramah tentang kemaksiatan yang dilakukan, di sana lagi ceramah tentang kemaksiatan yang dilakukan, mengatakan pengalaman sebelum hijrah. Apa ini? Ini kebanggaan, tidak boleh seperti ini. Kemudian, wa idza wasala al-'abdu ila hadhil hal lam yabqa fi salahihi matma'un. Maka kalau seorang hamba sudah mencapai tingkatan seperti ini, tidak tersisa lagi harapan untuk menjadi baik. Kalau sudah sangat-sangat bangga dengan dosa dan kemaksiatan terang-terangan, ya, makanya dosa yang sulit diampuni oleh Allah, bukan tidak bisa diampuni, bisa kalau Allah mengendaki, tapi sulit diampuni adalah al-mujahir bil fisq, orang yang terang-terangan berbuat dosa, tidak sembunyi. Dan ini ada banyak terjadi nanti menjelang kiamat. Orang itu terang-terangan dan merasa enjoy, bangga, senang berbuat dosa, ditonton orang nanti itu. Sampai digambarkan dalam sebuah hadis, nanti menjelang kiamat itu saking buruknya kondisi manusia, itu berzina di jalanan itu ada. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saat itu, ya, kalau ada orang mengatakan, kenapa sih nggak dilakukan di balik dinding saja supaya nggak kelihatan? Berarti orang tersebut masih ada iman. Dan kondisi menjelang hari kiamat itu buruk semuanya, sehingga hari kiamat itu datang menjumpai orang-orang yang buruk semuanya. Karena apa? Karena orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya dan rasa malu dalam hatinya itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihembuskannya angin yang sangat lembut, dihirup oleh orang yang punya iman dalam hatinya, dia langsung meninggal dunia. Yang tersisa adalah orang-orang yang buruk, yang kafir, yang tidak beriman, munafik dan lain sebagainya. Datanglah hari kiamat kepada mereka. Ya. Kapan itu? Ya pada waktunya. Setelah rentetan tanda-tanda kiamat kubro itu datang. Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dibaiatnya siapa namanya Imam Mahdi dan lain sebagainya. Dan kita tidak perlu kemudian membahas yang mana Imam Mahdi. Ya, tidak ada keterangan dari Nabi SAW, kita disuruh mencari di mana Imam Mahdi. Tidak perlu kita katakan Imam Mahdi sudah lahir atau belum, tidak ada tugas kita. Sekarang orang bingung, sudah lahir atau belum Imam Mahdi? Di mana keberadaannya? Oh, jangan-jangan si fulan, jangan-jangan si fulan. Ada lagi mengatakan dari Pakistan, namanya saja bukan nama yang disebutkan oleh Nabi. Ya, ini semua dusta dan nanti akan berlalu, mati lewat begitu saja. Dan itu sudah berlalu berkali-kali dan ternyata tidak benar. Kok terulang lagi gitu loh. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya rasa malu itu ada 3 macam. Rasa malu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, kedua mudah-mudahan kita punya. Yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah al-haya at-tabi'i. Rasa malu bawaan manusia. Rasa malu yang sifatnya bawaan. Jadi terlahir memang Allah lebihkan sifat pemalunya. Ada seperti ini. Sebagaimana Allah kadang-kadang mentakdirkan ada orang dilahirkan punya sifat dominannya misalnya lembut. Ada yang kasar. Betul ya? Ada memang sifat aslinya memang lembut. Ya. Ada orang itu dilahirkan memang dari awal Allah kasih sifat yaitu misalnya sopan santun. Ya, sabar dan lain sebagainya. Ada. Ya. Dari kecil itu sudah kelihatan. Anak itu sabar atau enggak sabar itu kelihatan. Ini namanya sifat manusiawi. Dibagi-bagi oleh Allah dan Allah membeda-bedakan. Yang sama dengan kecerdasan. Ada yang dilebihkan, ada yang dibuat standar oleh Allah, ada yang kurang. Ya.
Nah, demikian pula sifat malu. Yang pertama adalah sifat malu yang sifatnya itu manusiawi, tabiat manusia. Memang dari sananya Allah ngasih. Nah, seperti ini para ulama mengatakan ada pada orang-orang siapapun bisa mempunyai. Bahkan orang kafir pun kadang-kadang punya sifat malu ini dan itu akan membawa kebaikan. Diberikan contoh oleh para ulama. Dulu Abu Sufyan Abu Sufyan ini orang kafir dulu ya, tapi ujung-ujungnya masuk Islam. Ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah dan satu persatu dari kalangan orang-orang Quraisy itu masuk Islam, ya, demikian pula non Quraisy juga masuk Islam satu persatu, tapi dikit, lambat, dikit 1, 2, 3, ya. Kemudian mulai terasa, yaitu apa? Yaitu perpecahan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kemudian Abu Sufyan ketika ditanya, ya, oleh raja kafir Heraklius saat itu tentang seorang nabi yang mengklaim dirinya sebagai nabi, ditanya bagaimana orangnya. Oh, orangnya begini. Bagaimana akhlaknya? Oh, akhlaknya begini. Dijelaskan semuanya. Sampai dia mengatakan, laulal haya'u min an yu'siru ya'thuru alayya kadiban lakadzabtu alaih. Kata Abu Sufyan, dia terpaksa menyebutkan apa adanya tentang Nabi Muhammad yang masih muda saat itu, ya. Sifat semuanya baik yang disebutkan karena memang dia tidak menyumpai keburukan pada diri Nabi Muhammad SAW. Sampai dia mengatakan, andaikan bukan karena rasa malu akan dituduh pendusta, maka aku akan dusta tentang Muhammad. Apa artinya? Abu Sufyan yang saat itu kafir masih punya rasa malu. Malu kalau nanti akhirnya dianggap pendusta. Sehingga apa? Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, ciri khasnya, akhlaknya, perangainya, kehidupannya, kejujurannya, dia terang-terangan tidak dusta. Karena malu kalau dusta. Dan itu yang ada pada apa? Pada orang-orang Quraisy secara umum dahulu. Maksiat iya, dosa iya. Tapi kalau untuk dusta, maaf, enggak. Ini orang Quraisy dahulu. Ya. Dan ini termasuk apa? Itu karena sifat malu berdusta. Dan akhirnya apa? Dengan jujur itulah maka mereka dapat kebaikan sebab kejujuran itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu orang kafir Quraisy juga, ya, merasa malu kalau sampai menyelisih perjanjian dulu. Dan ini termasuk juga buah rasa malu yang sifatnya manusiawi. Dan akhirnya mereka pun juga mendapatkan kebaikan. Cuman karena satu hal, dua hal, dan yang lainnya, lalu kemudian mereka ikhlaful wa'ad. Ketika perjanjian, dengan Rasul dan kaum muslimin, kemudian perjanjiannya diingkari, baru terjadilah peperangan demi peperangan setelah itu. Tapi hukum asalnya mereka memiliki sifat malu untuk menyelisih perjanjian. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya malu yang mana itu sifat manusiawi, tabi'i, tabiat manusia, berbeda-beda orang dalam sifat malu ini. Kalau orang itu memiliki sifat tabiat berupa malu, maka itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya. Jadi anak kecil merasa malu ketemu lawan jenis masih kecil ini. Ini kebaikan. Karena ini sesuai dengan fitrah. Ya. Dan seterusnya. Anak kecil malu untuk misalnya untuk menampakkan aurat, masih kecil dia. Maka ini juga termasuk kebaikan. Nah, para ulama mengatakan ini adalah jenis malu yang pertama, yaitu malu yang bersifat manusiawi. Allah menciptakan manusia, kemudian diiringi di dalamnya sifat malu dari asalnya, dan orang itu berbeda-beda satu sama yang lain. Ada yang rasa malunya tinggi, ada yang pertengahan, ada yang kurang. Dan bersyukurlah kalau ada orang memang terlahirkan memiliki sifat malu. Dan itu tinggal nanti menyempurnakan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, malu itu muktasab. Malu yang memang diadakan, diusahakan menjadi orang yang bersifat malu. Dan ini para ulama mengatakan, malu seperti ini adalah malu yang muncul karena dia mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengetahui nama dan sifat Allah. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, mengawasi.
Allah memiliki para malaikat yang selalu mencatat dan hadir setiap lisan yang keluar ucapan darinya, perbuatan yang muncul darinya dicatat. Maka dia kalau demikian adanya, akan ada sifat malu untuk menerjang perbuatan yang tak terpuji. Itu malu namanya. Malu yang sifatnya muktasab, diusahakan dengan belajar, dengan mengaji. Mempelajari sifat Allah, mempelajari nama-nama Allah. Jadi ambil saja misalnya kita hanya mengetahui salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yaitu As-Sami'. Itu nama Allah. Yaitu Allah Tuhan yang Maha mendengar. Hanya itu saja maka timbul sifat malu. Kalau Allah Maha mendengar apa saja yang kita lakukan didengar Allah. Belum lagi Al-Basir, Allah Maha melihat. Meskipun Allah di atas arsy, tapi akan melihat kita semua. Ngapain aja Allah lihat. Belum lagi Allah itu mencatat. Maka kita akan merasa malu untuk berbuat dosa sekecil apapun. Karena sadar Allah mengawasi, Allah melihat, Allah mendengar. Bahkan ketika kita mengetahui Allah itu punya sifat maha menghukum hambanya, dan terserah Allah kapan saja, maka kita akan merasa malu untuk berbuat dosa, takut jangan-jangan kemudian azabnya Allah turun. Maka semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengetahui keagungan Allah, maha perkasanya Allah, maka kita semakin malu untuk berbuat sesuatu yang tidak layak bagi kita. Baik itu perkara-perkara makruh maupun perkara-perkara haram. Ini malu yang kedua. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, ketika Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satupun lafaz kalimat yang keluar dari lisan kita, maka pasti ada malaikat yang selalu hadir lagi mencatatnya. Maka kemudian kita malu untuk berbuat dosa, kita malu untuk melanggar aturan, kita malu untuk berbuat kemaksiatan. Karena mengetahui sifat Allah ini. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, ketika yang pertama, jenis malu yang pertama dengan jenis malu yang kedua itu menyatu, maka saat itulah sifat malu menjadi sempurna. Jadi dia ini pada asalnya memang punya sifat malu, dibimbing dengan syariat, mengenal Allah, maka semakin sempurna malunya dan tidak akan terjatuh kepada kesalahan dari sifat malu. Nanti kan karena ada jenis yang ketiga ini, malu yang salah, malu yang tercela. Ya, kadang-kadang karena malunya manusiawi tapi diperturutkan terus, akhirnya apa? Akhirnya jatuh kepada kekeliruan karena tidak dibimbing dengan syariat. Malu yang diperturutkan tapi tidak disertai dengan apa? Tidak disertai dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis yang ketiga adalah rasa malu yang tercela. Yaitu malu yang ujung-ujungnya adalah mencegah seseorang dari perkara-perkara yang selayaknya dikerjakan. Ya, sekali lagi, malu yang tercela adalah rasa malu yang menghalangi atau mencegah seseorang dari perkara-perkara yang selayaknya dilakukan. Ini malu yang tercela. Contohnya tadi sudah, malu ke masjid. Ada orang malu ke masjid. Lu kenapa kok malu? Dilihat tetangga. Kok bisa malu itu loh? Padahal itu perintah Allah. Berarti apa? Berarti Allah dikalahkan dengan tetangganya. Dia bukan malu, tapi hatinya lemah untuk melaksanakan perintah Tuhannya Allah. Ini malu yang salah. Ya. Malu apa lagi? Malu bertanya. Padahal gak ngerti, pura-pura ngerti. Ditanya ya semanggut-manggut aja. Gak ngerti blas. Gak mau tanya, gak paham, atau mungkin bahkan salah paham. Mestinya dia tidak malu untuk bertanya. Tanya, kalau nggak pas di majelis ya di luar majelis. Tanya. Kenapa nggak bertanya? Nggak paham kok bertanya? Malu. Itu bukan malu, itu lemah. Lemah, tidak kuat, yaitu apa? Yaitu untuk menghilangkan penghalang kebaikan. Lemah.
Penghalang kebaikan apa itu? Yang mencegah dia untuk mendapat ilmu. Ada lagi malu, misalnya apa? Malu belajar Quran karena sudah tua. Betul gak itu? Itu bukan malu. Itu lemah. Dia tidak mampu melawan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mengajak, jangan belajar Quran lagi, udah tua. Lemah tidak bisa melawan bisikan setan. Setan membisikkan, tidak usah belajar, sudah tua. Malu. Itu perkataan setan. Tapi kalau orang yang betul-betul malunya terpuji, dia berusaha mengalahkan setan dan bisikan hatinya yang menghalangi untuk belajar Quran. Biar terserah, orang mengatakan sudah tua, orang yang mengatakan terlambat. Gak ada terlambat dalam kebaikan. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali kalau untuk kebaikan. Lebih baik lagi ya enggak terlambat. Tapi kalau pilihannya terlambat atau enggak sama sekali untuk kebaikan, ya terlambat. Karena masih dapat. Tapi kalau disuruh milih terlambat atau enggak terlambat dalam kebaikan, ya enggak terlambat. Tapi sekarang kondisinya sudah terlambat ya. Daripada tidak sama sekali maka lakukan. Tidak usah malu. Ya, belajar Al-Quran, belajar ngaji, belajar memperbaiki bacaan tahsin, tajwid, belajar agama, tidak usah malu. Ada orang malu, loh kenapa kok malu? Tidak mau pengajian, ketemu kawan malu. Ya, ada lagi yang malu, kenapa malu? Karena miskin. Ini juga tidak benar. Miskin kaya itu takdir. Betapa banyak orang pengen kaya belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Takdir semua. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya Islam ini ya yang dianggap mulia itu bukan karena harta, kedudukan, nasab, anggota keluarga yang banyak, bukan. Yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dan Allah kata Nabi SAW dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memperhatikan, tidak melihat kepada rupa dan fisik kalian. Tetapi Allah melihat kepada amalan kalian dan hati kalian. Amalannya bagaimana, benar atau tidak? Hatinya baik atau tidak? Niatnya baik atau tidak? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya innamal a'malu binniyat. Niat kita harus baik. Kemudian amalan kita harus benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu misalnya menyuruh orang untuk berbuat baik. Ini bukan malu, ini lemah. Padahal dia bisa, kecuali kalau nggak mampu. Dia bisa menyuruh orang untuk berbuat baik tapi nggak dilakukan. Ya. Dia melihat temennya loh ini bukan atasannya, temennya misalnya makan dengan tangan kiri. Dibiarkan. Kalau dia ngerti bahwasanya makan tangan kiri itu haram menurut pendapat yang baik, menurut pendapat yang kuat. Tapi dia diem. Loh kenapa nggak ditegur temannya sendiri? Malu. Ini bukan malu, ini lemah. Karena dia mampu. Kecuali kalau yang di hadapannya itu pimpinannya, misalnya orang tuanya. Mungkin ada alasan dia mengatakan nggak enak, nggak mampu, bisa. Tapi ini temannya. Nggak ada salahnya dia menegur gitu. Tapi dia mengatakan malu. Ini bukan malu, tapi ini adalah lemah. Tidak mampu menjalankan perintah Allah. Malu mengingkari kemungkaran. Malu memerintahkan kebaikan. Perempuan malu berjilbab. Perempuan malu menutup aurat. Ini semuanya adalah termasuk lemah. Bukan malu yang terpuji seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Malu itu akan mendatangkan kebaikan. Kita skor setelah adzan. Dan kita akan sambung setelah adzan. Allahu a'lam.
Kita sambung kembali. Jadi jenis yang ketiga tadi adalah malu yang tercela, yaitu malu yang akibatnya adalah menghalangi seseorang dari kebaikan, mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang sepatutnya dilakukan. Maka ini tercela. Seperti tadi kita katakan, malu wanita malu berjilbab, ya. Kemudian seseorang ketika ketemu temannya itu malu mengucapkan salam. Ini juga termasuk tercela. Kenapa demikian? Karena mengucapkan salam itu diperintahkan oleh Islam. Rasulullah memerintahkan afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian sama muslim. Ya. Tapi giliran ketemu orang Nasrani karena teman dekatnya, dia bersalam. Keliru. Yang diperintahkan tidak dilakukan, yang dilarang malah diterjang. Karena Rasulullah mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau untuk orang Islam sesama muslim, meskipun tidak kenal, silakan diucapkan salam. Ya, Rasulullah mengatakan assalamu liman ta'rifu wa man lam ta'rif. Mengucapkan salam itu dianjurkan baik kepada orang yang tidak dikenal atau dikenal selama dia muslim. Tapi kalau kita tahu itu orang bukan muslim, maka tidak boleh kita mulai salam. Ya. Kalau orang selain muslim mengucapkan assalamualaikum, orang selain muslim mengatakan demikian, maka biasanya itu plesetan dari assalamualaikum, yang artinya kehancuran, kematian buat kamu. Maka jawabnya kata Rasulullah, wa'alaikum, cukup, tidak usah ditambahi. Kalau ada orang selain muslim mengucapkan assalamualaikum atau enggak jelas assalamualaikum atau assalamualaikum, maka jawabnya wa'alaikum, kembalikan, kamu juga demikian. Itu aturan. Tapi sekarang ada orang Islam malu mengucapkan salam kepada orang Islam. Loh, kenapa kok malu? Ya enggak enak aja. Itu bukan malu. Itu lemah, tidak mampu melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Oleh karena itu para ulama mengatakan malu yang tercela ini biasanya timbul karena kejahilan. Malu yang tercela tadi, meskipun asal-usulnya adalah malu yang manusiawi, akhirnya salah. Kenapa demikian? Itu timbul karena kejahilan terhadap agama Islam. Misalnya tadi, ada orang memang tabiatnya malu, pendiam, malu. Kemudian akhirnya apa? Karena nggak tahu agama Islam, nggak tahu tentang hukum mengucapkan salam, akhirnya nggak mau mengucapkan salam. Jadi sebab dia nggak mau salam, itu awalnya karena tabiatnya pemalu, lalu tidak mengerti dalil perintah untuk mengucapkan salam. Makanya para ulama mengatakan, orang yang jatuh kepada sifat malu yang tercela ini, biasanya karena kurang belajar hukum agama. Maka ini bagusnya, kalau kita ini sering belajar agama, kita jadi tahu hukum-hukum agama dan kita bisa mengamalkannya. Dan kita tidak mengabaikan hukum-hukum agama yang lain. Demikian pula kaum wanita. Kaum wanita itu, biasanya Allah ciptakan memang manusiawi. Tabiatnya wanita memang punya
sifat malu dari lahir wanita itu. Dan itu termasuk bagian yang pertama. Dan itu terpuji. Oleh karena itu wanita itu ya, meskipun tidak diajari, itu ada rasa malu. Malu untuk apa? Untuk membuka aurat, ya. Malu untuk bercampur dengan laki-laki, ya. Malu untuk berdebat dengan laki-laki. Jadi kalau ada perempuan pintar debat dengan laki-laki, ini menyelisih fitrahnya perempuan. Karena sifat perempuan asalnya itu pemalu. Kalau berdebat pasti kalah, nangis. Dalam Al-Quran kan begitu. Ya, awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya, jadi ketika ada orang kafir menyematkan Allah itu punya anak perempuan, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah yaitu punya anak yang berjenis kelamin perempuan, padahal perempuan itu tidak sempurna. Allah kan maha sempurna. Perempuan itu tidak sempurna. Apa itu? Ketika lahir dari kecil dibesarkan, dipenuhi dengan perhiasan karena kurang. Kan sifat perempuan kan ada kekurangan, sehingga perlu perhiasan. Makanya kalau anak perempuan itu dari kecil sudah dikasih perhiasan, yang antingan, yang gelang, yang apa begitu. Sampai besar demikian. Beda dengan laki-laki, ketika lahir laki-laki tidak perlu gelang, anting, tidak perlu. Ya, lebih sempurna dari perempuan. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kemudian di antara sifat perempuan itu yang mendominasi, ketika berdebat dia tidak bisa menjelaskan, yang bisa nangis. Ini wanita manusiawi seperti itu. Perangai wanita demikian, memiliki sifat malu, dasarnya demikian. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau kita lihat kisah-kisah sebelum kisahnya agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, di kisahnya Nabi Musa, kaum wanitanya memiliki rasa malu. Mungkin antum pernah mendengar cerita bagaimana Nabi Musa menolong dua wanita yang sedang memberi minum gembalaannya, kambing-kambingnya. Ya. Wanita ini merasa malu untuk bercampur dengan kaum laki-laki, sehingga mereka nunggu aja di belakang. Ditemui oleh Musa alaihissalam. Ditanya, ada apa kalian? Kami tidak berani untuk mengambil air kecuali mereka sudah pergi semua. Sampai nunggu pergi, malu. Lalu diambilkan oleh Nabi Musa yang memiliki kekuatan fisik, diambilkan air karena memang saat itu rebutan ya. Kekuatan fisik ditunjukkan, dia ambil air, dikasihkan, kemudian pergi. Nabi Musa pergi, tidak mendekati perempuan itu. Kemudian perempuan ini pulang ke rumah, melaporkan kepada orang tuanya yang sedang sakit. Maka disampaikan ada laki-laki yang kuat membantu kami. Lalu ayahnya mengatakan, tolong panggilkan ia, saya mau membalas budi, terima kasih. Maka dalam Al-Quran disebutkan, salah satu wanita itu berjalan menghampiri Nabi Musa dalam keadaan istihya, sangat malu. Dalam tafsir disebutkan sampai si wanita itu menutupkan wajahnya dengan kain, padahal itu di zamannya Nabi Musa. Jadi wanita itu menutupi wajahnya dengan kain, rasa malu yang sangat tinggi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini namanya para ulama mengatakan ini termasuk contoh malu wanita secara tabiat manusiawi, dan itu terpuji. Nah, dimiliki juga sifat malu ini oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi dan lain sebagainya, para sahabiat. Maka semuanya ini adalah malu yang terpuji. Ikhwanna fiddin, a'azakumullah. Kemudian beliau mengatakan wal haya'u mushtaqun minal hayati. Kalimat haya yang artinya malu itu diambil dari kata al hayatu, hidup. Jadi malu hidup asal usulnya. Wal ghaitu sama haya bil qasi. Demikian pula hujan itu diambil dari kata haya yang artinya hidup. Li'an nabi hayatal ardi wan nabati wad dawab. Kalau hujan itu mengakibatkan kehidupan tanah, tumbuhan dan ternak. Sebab hujan, maka bumi yang kering jadi tumbuh. Ya, segar, subur. Kemudian tanaman yang tadinya sudah mati mungkin seperti rumput sudah nggak ada, kena hujan hijau kembali. Atau tanaman orang yang menanam ya padi dan sebagainya bisa tumbuh dengan baik. Wadawab, ternak pun juga bisa minum sehingga kehidupan terjamin. Ini namanya al-ghaith. Al-ghaith itu juga hidup artinya. Wa kadzalika sumiyat bil haya'i hayatad dunya wal akhirah. Demikian pula haya, malu juga diambil dari kata hidup, sama-sama hidup. Kenapa demikian? Karena dengan adanya haya, malu itu, maka hidup seseorang itu di dunia jadi mulia dan di akhirat pun juga demikian. Faman la haya'a fihi mayyitun.
siapa yang tidak punya rasa malu dalam hatinya, maka hakikatnya dia itu bangkai. Di dunia seperti bangkai, dan di akhirat wasyaqiyun fil akhirah, sengsara di akhirat selama-lamanya karena dia tidak punya rasa malu lalu jatuh kepada berbagai macam perbuatan dosa. Kemudian yang terakhir, wa baina dzunubi wa baina qillatil haya'i wa adamil ghairati talazumun minat tarafaini. Antara dosa dan sedikitnya rasa malu serta tidak ada rasanya cemburu itu saling berkaitan dari dua sisi. Wa kullun minhuma yastad'il akhar wa yatlubu hadithan. Masing-masing dari keduanya saling tarik menarik. Wa man istahya minallahi 'inda ma'siyatihi istahyallahu min 'uqubatihi yauma yalqa. Siapa yang merasa malu dari Allah untuk berbuat maksiat, maka Allah akan merasa malu untuk menghukumnya di hari kiamat kelak. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi min 'uqubatihi. Tapi barang siapa yang tidak merasa malu berbuat dosa kepada Allah, maka Allah pun tidak segan, tidak merasa malu untuk memberikan hukuman kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan sebagai kesimpulan bahwasanya dosa dan kemaksiatan jikalau dibiarkan dan tidak bertaubat pelakunya, maka sedikit demi sedikit rasa malu yang ada pada diri seorang akan hilang, terkikis habis. Dan malu di sini maksudnya adalah sifat dalam diri manusia yang menghalangi manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Dan malu itu ada tiga: malu manusiawi, terpuji; malu yang sifatnya itu adalah diusahakan, yaitu malu yang sesuai dengan syariat karena mengenal Allah, ini terpuji juga. Lalu yang ketiga adalah malu yang tercela, yaitu malu yang salah ketika dia memperturutkan rasa malu sampai akhirnya menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.